ini serius, ini beneran. Bahkan saya tunjukkan, ini pertama kali saya tunjukkan ya. Saya nggak pernah menunjukkan ini. Jadi memang saya selaku ketua yayasan ya gitu ini ada akte pendirian rumah sakit itu ya gitu. Artinya ada pendirian yayasan Puri Nirmala dan saya memang di sini bersifat selaku ketua yayasan. Jadi artinya nih Yayasan Puri Nirmala dan kemudian di situ saya selaku ketua Yayasan Puri Nirmala ya gitu. Jadi artinya yayasan yang secara khusus mengabdikan diri untuk perawatan dan pengobatan penderita penyakit jiwa. Ini sudah lama rumah sakit ini. Sudah semenjak tahun 74 ya. Jadi rumah sakit ini dulu ada di Jalan Taman Siswa di Yogyakarta, sekarang ada di Jalan Prangan di kawasan Paku Alaman. Jadi artinya disitulah kami merawat ya para penderita gangguan syaraf dan jiwa. Ya dan belum tentu ini belum tentu itu orang sakit gila gitu ya, belum tentu. Karena kadang-kadang ada yang stres, kemudian dia merenung, diem, terus kadang-kadang ketawa sendiri atau ayan, itu anxiety dan lain sebagainya, itu juga termasuk hal-hal yang kami rawat. Saya tidak bisa merinci seberapa besar ya, karena kan perawatan di sebuah rumah sakit itu panjang dan biasanya orang dirawat di rumah sakit syaraf dan jiwa semacam ini periodenya tidak seperti dirawat di rumah sakit biasa. Artinya masuk kemudian diberikan terapi, kemudian tidak boleh rawat jalan, ini harus dirawat di rumah sakit. Misalnya dia periodenya adalah seminggu, 2 minggu, atau sebulan, atau 2 bulan. Nah, jadi tergantung penyakitnya, karena terus dia harus dites terus-menerus ya. Jadi misalnya dia dites kecemasannya, dia dites kemudian tanda-tanda medis yang lain, dan semua itu ada MRI-nya, ada medical record-nya. Jadi artinya ini serius saya menawarkan dan bukan main-main. Kalau dikatakan kan ada orang mengatakan jangan-jangan Mas Roy itu main-main. Ya rumah sakitnya siapa itu? Ini rumah sakit milik kami, milik yayasan saya dan staf yang ada di situ, dan ini sudah lama. Ya, perawatan rumah sakit itu memang terbagi jadi dua hal ya gitu. Jadi satu perawatan untuk medikalnya, untuk obatnya, dan dua perawatan untuk akomodasinya. Nah, akomodasi tentu berbeda-beda ya gitu. Ada akomodasi itu yang kelas biasa, kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau VIP. Ya itu tentu berbeda-beda. Ini saya kira standar ya di rumah sakit, orang juga bisa tahu semacam kalau hotel tuh perbandingannya seperti penginapan di Hotel Melati 3 gitu ya. Itu tarif rumah sakit seperti itu. Ada juga yang jauh lebih mahal. Nah, tapi obat ini yang memang mahal. Ya gitu, terus terang saja ya gitu, karena obat-obat untuk kemudian masuk daftar G, yang obat itu adalah obat penenang, ini tidak bisa dibeli di luar dan juga memang harus dengan resep dokter dari dokter syaraf dan dokter penyakit jiwa yang ada, dan ini memang tidak murah ya gitu. Misalnya obat-obat semacam Valium, semacam Ogadon gitu ya, itu kan obat-obat yang memang untuk anxiety, untuk orang yang stres, sampai dengan orang yang harus kemudian dengan dosis yang jauh lebih tinggi. Nah, obat ini tergantung ya, kita kan juga tahu ya, misalnya untuk COVID sendiri ya, misalnya perbandingannya tuh satu dosis saja itu bisa berapa ratus ribu, nah itu kira-kira hampir sama. Jadi range-nya tidak sama seperti penyakit-penyakit pasaran ya, influenza, flu dan sebagainya, tapi mungkin tidak setinggi biaya untuk misalnya rawatan penyakit jantung ya. Kalau jantung misalnya operasi ring, memasang ring itu sampai dengan ratusan juta, ini sih tidak ya gitu. Tapi artinya tergantung juga dengan perawatan berapa hari dia. Nah, kalau berapa hari nanti perhitungannya ada pada akomodasinya. Tapi obat kira-kira per harinya itu kalau misalnya tergantung dengan tingkat gangguannya ya. Kalau gangguannya masih ringan-ringan saja, ya mungkin cukup obat-obat penenang yang ringan. Tapi kalau sudah misalnya agak cukup tinggi ya, di Puri Nirmala itu terkenal obatnya namanya Suprabrium ya gitu. Suprabrium itu obat yang diciptakan dulu dalam almarhum ayah saya ya. Supra itu singkatan dari nama almarhum ya, Suyono Prawiro Hadikusumo. Ya itu obat medik yang kemudian dari ramu secara khusus untuk dicocok dengan anatomi atau cocok dengan gejala-gejala pasien yang ada, dan itu mungkin per hari
bisa sekitar untuk obatnya saja ya per hari bisa sekitar 100 sampai dengan 150.000 ya gitu, sampai dengan bisa juga sampai dengan 400.000-an tapi nggak sampai 500.000. Nah, tambah dengan biaya akomodasinya untuk di rumah sakitnya. Jadi artinya biaya perawatannya seperti juga di penginapan. Kira-kira gitulah. Saya tidak bisa mengkalkulasikan karena apa? Karena ini sangat varian. Makanya saya mengatakan tidak usah dihitung. Kalau untuk FH gratis. Dalam perawatan 1 minggu atau 10 harian kira-kira segitu. Ya gitu. Tapi kalau lebih dari itu kan ada perawatan tuh misalnya untuk seminggu pertama. Ya gitu, atau 10 hari pertama atau 20 hari pertama segitu. Tapi kalau misalnya perawatan lebih dari sebulan, nah itu pembengkakannya bisa di situ. Karena ada juga nanti kan ada evaluasi dari dokter yang menangani. Saya bukan dokter ya. Meskipun saya belajar medik tapi saya bukan dokter. Nanti ada staf kami, dokter khusus ya, dokter SPKJ, dokter spesialis penyakit jiwa atau dokter SPS, dokter spesialis saraf yang nanti akan melakukan pemeriksaan dan nanti akan menentukan kadar obatnya seberapa tinggi.